Welcome to Bisa Lulu's channel. Subscribe, comments, and turn on the notification button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Desi. Kali ini kita mau membahas tentang TWK ya teman-teman. Sebelum kita bahas latihan soal TWK, kita mau kasih tips TWK terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, semoga tips ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Yang pertama itu sebelum ujian apapun, harusnya kita minta doa ya. Selain kita berdoa, kita juga minta doa dari orang-orang terdekat seperti orang tua kita. Kalau udah menikah, kita minta doa dari pasangan, suami atau istri, minta doa dari anak-anak, dari keluarga, dari teman-teman. Semakin banyak kita minta doa dari orang, insya Allah kita nggak semakin mudah juga hajat kita bisa terkabul itu. Dan kalau seandainya, dan selain doa, penting juga kita juga minta ridho, karena boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu tapi misalnya orang tua kita nggak ridho, ya boleh jadi ada aja penghalangnya biar sesuatu tercapai. Maka penting banget nih ridho dari orang tua, ridho dari suami atau istri, itu penting sekali. Yang kedua, kita juga selain dari sisi spiritual, kita juga harus mempersiapkan diri. Kita pelajari materi-materi TWK. Materi TWK itu memang banyak ya teman-teman. Tapi kita pelajari aja. Bismillah. Yang namanya ikhtiar kan gak cuma doa, kita juga berusaha buat familiar nih dengan sejarah, dengan Pancasila, dengan undang-undang dasar begitu. Dan materi TWK dari tahun ke tahun saya lihat juga nggak yang saklek-saklek kayak yang dulu itu tuh. Benar-benar kita tuh kayak ujian misalnya tanggal-tanggal. Kalau sekarang itu pasal-pasal. Kalau sekarang itu lebih ke penalaran analitik ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus banyak latihan dengan soal-soal model terbaru ini. Teman-teman harus baca, dan bacanya harus cepat dan harus menemukan kata-kata kunci gitu dari setiap soal yang ada, biar kita beneran tahu maksud dari soal itu. Nah, ini tips yang keempat, tidak menyerah saat menghadapi soal dengan paragraf-paragraf yang panjang. Jadi soal TWK sekarang itu banyak yang dirancang memerlukan kemampuan kita dalam menganalisis teks ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika melihat teks itu agak panjang, jangan langsung down semangatnya. Semangatnya harus tetap optimis. Bismillah gitu. Insya Allah dalam setiap kesulitan kita akan diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Nah, penting juga untuk menemukan kata kunci dalam soal. Ini bisa dibantu dengan banyak melakukan latihan soal. Dengan kita banyak melakukan latihan soal, kita sudah terbiasa untuk mengidentifikasi kata kunci yang tepat yang diinginkan oleh si pembuat soal. Sehingga kita juga bisa memilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan konteks soal tersebut. Nah, latihan rutin juga akan sangat membantu. Luangkan waktu minimal 10, 20, atau 30 menit setiap hari. Itu akan sangat membantu daripada kita baru belajar 1 minggu sebelum tes. Jadi 10 menit sehari saya rasa sudah cukup ya. Kalau kita lakukan dengan fokus, insya Allah akan lebih mudah ketika kita mengerjakan soal-soal itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti yang sudah
kita ketahui ya, jadi soal TWK sekarang ini lebih banyak penalaran analitisnya. Jadi paragrafnya di sisi pertanyaan maupun jawabannya itu biasanya lebih panjang, dan kita sekarang mencoba untuk menyusun soal-soal TWK dengan model terbaru itu. Ya, ini latihannya ya teman-teman. Yang pertama, untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN, pemerintah meluncurkan berbagai inovasi layanan digital seperti e-government, e-budgeting, dan sistem pengaduan publik online. Langkah strategis apa yang paling tepat dilakukan masyarakat agar transformasi digital tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik? Nah, ini kata kuncinya ini ada di layanan digital. Jadi kita diminta untuk mencari langkah strategis apa yang paling tepat dilakukan oleh masyarakat agar transformasi digital itu benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kalau soal TWK yang model baru ini, menurut saya ya teman-teman sebaiknya membaca dulu pertanyaannya, baru kemudian ke soalnya. Sebab ketika kita memiliki paragraf yang lumayan panjang, itu kita perlu tahu dulu nih apa yang diinginkan soal itu. Soal itu ingin kita mencari langkah strategis apa yang paling tepat berkaitan dengan transformasi digital agar benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, menghindari penggunaan layanan digital. Jika prosesnya dianggap rumit, ini tentu tidak ya teman-teman, karena digitalisasi itu adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat sendiri, khususnya di Indonesia, di mana banyak wilayah yang harus jauh. Kalau kita mengurusnya harus misalnya ke Jakarta, kalau dengan adanya digital kan sangat-sangat membantu ya kita di daerahnya. Kemudian mengawasi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah, menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada lembaga pemerintah. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena masyarakat juga perlu mengawasinya. Jadi ini yang kurang tepatnya yang ini ya. Kalau ini yang ini kata. Kemudian mengkritik layanan pemerintah hanya melalui media sosial. Ini kata-kata hanya melalui media sosial ini juga kurang tepat ya, apalagi disertai tanpa bukti pendukung. Menuntut seluruh pegawai pemerintah untuk mengganti sistem manual secara mendadak dengan sistem digital. Nah, digitalisasi itu sendiri teman-teman perlu proses ya. Jadi tidak bisa serta-merta dilakukan secara mendadak. Perlu pelatihan bagi pegawai pemerintah dalam mengoperasikan layanan digital itu sendiri. Jadi ini pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran melalui kanal-kanal resmi yang disediakan pemerintah. Kanal resmi di sini itu ada yang mungkin di media sosial, ada melalui telepon. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya melalui media sosial saja, atau melalui surat, email, dan lain-lain. Gitu teman-teman. Nah, terkait soal ini ada pembahasannya sedikit teman-teman. Jadi transformasi digital dalam birokrasi itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi celah korupsi. Keberhasilan digitalisasi membutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan yang membangun dan berbasis bukti. Jadi kalau seandainya kita membuat laporan ada penyalahgunaan, itu harus ada buktinya. Kita tidak bisa sembarangan fitnah-fitnah begitu. Ya, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Yang kedua, dalam rangka memperkuat persatuan nasional, pemerintah mengembangkan program literasi kebangsaan di sekolah dan masyarakat, termasuk pendidikan toleransi, sejarah nasional, dan wawasan kebinekaan. Upaya apa yang paling sesuai dengan nilai persatuan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga? Jadi sila ketiga itu bunyinya itu Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang paling sesuai, yang pertama kita baca ya, membangun ruang dialog yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas isu keberagaman. Ini positif. Kemudian mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas. Nah, ini negatif ya teman-teman, karena semua
kelompok harusnya diutamakan kepentingannya, bukan hanya yang mayoritas saja. Kemudian membatasi kegiatan budaya daerah yang dianggap tidak relevan agar tidak memecah belah perhatian masyarakat. Ini juga negatifnya di sini ya, karena membatasi kegiatan budaya daerah. Budaya daerah harusnya juga tidak dibatasi ya teman-teman. Kemudian yang D, mengarahkan sekolah untuk mengajarkan hanya budaya nasional. Ini tidak juga ya, karena budaya daerah juga harus tetap perlu diperkenalkan biar siswa-siswa atau masyarakat juga mengenal budaya daerah dan melestarikannya. Menghilangkan perbedaan pendapat agar masyarakat memiliki cara pandang yang seragam. Ini juga tidak ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini, sila ketiga Persatuan Indonesia ini menekankan pentingnya persatuan yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap keberagaman. Ya, selanjutnya yang ketiga, dalam upaya meningkatkan transparansi anggaran daerah, masyarakat diberikan akses untuk melihat rencana dan realisasi APBD melalui portal resmi pemerintah. Di salah satu daerah ditemukan bahwa dana pembangunan fasilitas umum tidak terserap optimal. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk memastikan anggaran kembali digunakan sesuai peruntukannya? Nah, ini menekankan tindakan yang harus dilakukan masyarakat agar anggaran ini digunakan sesuai peruntukannya. Nah, yang pertama, membiarkan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan sendiri. Ini tidak ya tentu teman-teman. Karena masyarakat harus berpartisipasi. Kemudian melaporkan ke lembaga penegak hukum tanpa mengumpulkan bukti awal. Ini juga melaporkan ke lembaga hukum oke, tapi harus dengan mengumpulkan bukti. Lalu mengusulkan dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjelaskan realisasi anggaran. Ini positif ya teman-teman. Jawabannya, menyebarkan dugaan kecurangan ini juga tidak ya teman-teman. Ini fitnah ini kalau dilakukan. Lalu menggalang dana masyarakat sebagai pengganti anggaran tidak terserap. Ini juga bukan solusi yang tepat ya teman-teman, karena anggarannya itu masih ada, cuman belum terserap optimal aja. Jadi belum tepat kalau kita harus langsung melakukan penggalangan dana. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah dialog terbuka ini ya teman-teman, agar anggaran itu bisa terserap dengan optimal. Jadi transparansi anggaran ini tidak cukup hanya dengan membuka akses informasi. Diperlukan partisipasi publik yang sehat dan komunikatif, yaitu dengan cara dialog terbuka. Gitu ya teman-teman. Nomor 4. Oh ya, ini sudah ada jawabannya ya. Mohon maaf. Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan program Forum Konsultasi Publik Nasional. Langkah ini dilakukan agar kebijakan lebih transparan dan akuntabel. Upaya masyarakat yang paling tepat untuk mendukung tujuan tersebut adalah menghadiri forum hanya jika topiknya menguntungkan. Ini tentu ya tidak ya teman-teman. Kemudian memberikan masukan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat luas, menggunakan forum untuk menyampaikan keluhan pribadi. Ini juga tidak ya teman-teman. Harusnya bukan cuma untuk urusan pribadi. Menolak hasil forum agar apabila tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Ini juga tidak ya. Lebih meminta agar seluruh kebijakan hanya dibuat oleh pemerintah pusat. Ini juga jadi yang paling tepat yang B ya teman-teman. Karena partisipasi publik itu dilakukan harus berbasis data, objektif, dan mewakili kepentingan umum. Nomor 5. Salah satu tantangan dalam menjaga persatuan bangsa adalah meningkatnya ujaran kebencian di media sosial. Tindakan masyarakat yang paling sesuai dengan nilai Pancasila untuk menghadapi kondisi tersebut yaitu membalas ujaran kebencian dengan kritik keras. Ini tentu bukan perilaku yang arif ya teman-teman. Lalu melaporkan konten melanggar hukum dan mengedukasi pengguna lain tentang etika digital. Mengabaikan semua komentar negatif. Ini juga
tidak sesuai ya, karena bukan tanggung jawab masyarakat. Menghapus semua perbedaan pendapat agar tidak menimbulkan konflik, ini juga tidak mungkin dilakukan ya teman-teman, karena perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan kita harus saling menghormati. Lalu yang membatasi pengguna media sosial untuk mengurangi akses informasi, ini juga bisa menimbulkan suatu polemik kalau media sosial itu terlalu dibatasi sehingga masyarakat tidak bisa mengakses informasi publik dengan baik kayak gitu. Jadi masyarakat kan perlu tahu ya. Jadi media sosial itu kan yang paling dekat ya dengan masyarakat. Masyarakat lebih familiar dengan media sosial ketimbang portal atau web resmi pemerintah. Jadi harusnya pemerintah itu kan punya media sosial, dan di media sosial itu pemerintah bisa menjelaskan program-programnya, anggarannya, realisasinya dengan lebih baik begitu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B, melaporkan konten yang melanggar hukum ke pihak yang berwajib dan mengedukasi pengguna lain tentang etika digital. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat juga harus sesuai dengan etika. Kita harus lakukan dengan sopan, dengan cara yang baik, yang bijak begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan konten-konten pembahasan TWK seperti ini, bisa kalau ingin dibuatkan atau disusunkan soal-soal TWK yang lain, insya Allah kami akan mencoba untuk menyusunkannya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa dimudahkan dan diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We hope this video can be useful for you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, and see you very soon.